Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muhammad Zaki Alzaran, NIM 202121051122, kelas SI 402, dan rekan saya. Perkenalkan, nama saya Nur Afni Anandita, NIM 202121051109, kelas SI 402. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tugas UAS pemrograman web 2. Berikut penjelasannya. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang aplikasi yang saya buat. Di sini saya akan menampilkan tampilan beranda aplikasi saya. Pertama, di sini saya akan membuka terminal dan mengetik php spark server. Mohon maaf, jaringan agak lelet. Dan berikut tampilan halaman beranda aplikasi saya. Pertama, saya akan login sebagai super admin. Maaf, di sini halaman outnya tidak berfungsi. Saya akan logout terlebih dahulu. Kemudian kembali ke beranda. Klik menu login, maka akan ke halaman out. Dan kita akan login sebagai super admin. Dan berikut tampilan dashboard. Dan di sini saya memiliki tiga user: super admin, pimpinan, customer. Di sini saya tidak akan login sebagai customer karena customer itu hanya bisa melihat data-data jika aplikasi sudah di hosting. Tapi di sini tidak di hosting. Baik, di sini super admin memiliki akses dashboard, config, user management, kamar, fasilitas, informasi, data pesanan, laporan. Yang pertama, saya akan menjelaskan kamar. Saya akan ke Visual Studio Code. Yang pertama, database, migration, dan Wisma. Berikut tampilan skripnya, yang dimana public function app berisi ID Wisma, harga, keterangan, foto, urutan, Wisma create add, Wisma update add, dis4j add key, ID Wisma true, dis4j create table, tabel Wisma. Kemudian public function down, dis4j drop table atau tabel Wisma. Kemudian ke model Wisma model. Berikut tampilan skripnya, yang dimana tabelnya yaitu tabel Wisma, primary key, ID Wisma, allowed fields, Wisma, harga, keterangan, foto, urutan. Use timestamps true. Create field, Wisma create add. Update field, Wisma updated add. Kemudian public function get. Return this order by
ID Wisma descending pin all. Public function get ID Wisma. Return this where ID Wisma. Kemudian dipanggil parameternya ID Wisma. First, public function get urutan. Return this order by urutan ascending pin all. Kemudian ke controllers Wisma. Berikut tampilan skripnya, yang dimana pertama protected Wisma model, public function construct this Wisma model new, kemudian public function index, yang dimana datanya ada title yaitu Wisma, kemudian Wisma this Wisma model get, return view Wisma index data, kemudian public function new, data yang ada detailnya tambah Wisma, validation, kemudian ada validation, kemudian public function create, rules yaitu Wisma, harga, keterangan, urutan, foto, kemudian validasi. Jika validasi error maka muncul validasi data gagal ditambahkan. Kemudian kembali untuk menginput data. Kemudian data yaitu Wisma, harga, keterangan, urutan, foto. Kemudian validasi. Jika data berhasil ditambahkan, maka muncul validasi data berhasil ditambahkan. Kemudian kembali ke Wisma. Dan public function edit dipanggil parameternya ID Wisma. Dan data ada title ubah Wisma, this Wisma model get ID, kemudian dipanggil parameternya di Wisma, kemudian ada validation, kemudian di public function update kita panggil parameternya ID Wisma, kemudian rulesnya Wisma, harga, keterangan, urutan, foto, dan kemudian validasi error sama dengan yang di atas. Jika gagal, maka muncul validasi data gagal diubah. Dan datanya Wisma, harga, keterangan, urutan, foto, ID Wisma. Kemudian di sini kita panggil ID Wisma, kemudian parameternya ID Wisma yang berfungsi untuk mengubah data dan memanggil datanya, terus kemudian kita bisa mengubah datanya. Kemudian muncul validasi. Jika data sukses, maka muncul validasi data berhasil diubah. Kemudian kembali ke Wisma. Kemudian ada public function delete. Jika data berhasil, jika data dihapus, maka muncul validasi data berhasil dihapus. Kemudian kembali ke Wisma. Dan ada public function detail, echo, sound, encode, this Wisma model get ID, this request get var ID. Kemudian kita ke view. View Wisma. Di sini memiliki 3 file. Ada index,
new, edit. Yang pertama itu index. Berikut tampilan skripnya. Yang pertama ada tabel, yang dimana di sini ada nomor, kamar, harga, urutan, action. Kemudian untuk datanya kita menggunakan perulangan for each, Wisma as row. Kemudian row-nya ada Wisma, harga, urutan, dan kemudian ada tombol detail, edit, dan delete. Berikut tampilan model detailnya, yang dimana kita bisa melihat detail Wisma, harga, dan keterangan. Kemudian ada tombol close. Kemudian ke file new. Berikut tampilan skripnya, yang dimana ada upload foto, kamar, harga, keterangan, urutan, dan ada tombol cancel, submit. Kemudian di edit. Berikut tampilan skripnya, yang dimana isinya itu sama dengan new. Baik, di sini ada kita panggil parameter Wisma, ID Wisma. Gunanya untuk memunculkan data-data yang telah ditambah. Kemudian kita bisa mengubahnya. Dan di sini juga terdapat tombol cancel dan submit. Baik, selanjutnya fasilitas. Kita kembali ke Visual Studio Code. Yang pertama database, migration, kemudian fasilitas. Berikut tampilan skripnya, yang dimana ada ID fasilitas, urutan, keterangan, fasilitas create R, urutan, keterangan, fasilitas created add, fasilitas updated add. Kemudian this force add key, ID fasilitas true, this force create table fasilitas, dan public function down, this forget drop table fasilitas. Kemudian models, fasilitas model. Berikut tampilan skripnya, yang dimana tabelnya itu tabel fasilitas, primary key, ID fasilitas, allowed fields, fasilitas, urutan, keterangan, use time terms true, create field, fasilitas create add, update field, fasilitas updated add. Kemudian public function get, return this order by, ID fasilitas, descending pin all, public function get ID fasilitas, return this where, ID fasilitas, kita panggil parameternya ID fasilitas first. Kemudian public function get urutan, return this order by, urutan ascending pin all. Dan ke controller fasilitas. Berikut tampilan skripnya, yang dimana index data, titelnya itu fasilitas,
this fasilitas model get. Kemudian public function new data title tambah fasilitas dan ada validasi return view fasilitas new data. Kemudian public function create yang dimana rulesnya ada fasilitas keterangan urutan. Kemudian validation jika data gagal ditambahkan, maka muncul validasi data gagal ditambahkan. Kemudian data fasilitas keterangan urutan dan validasinya jika data berhasil, maka muncul validasi data berhasil ditambahkan dan kembali ke fasilitas. Dan public function edit yaitu data dan titelnya ubah fasilitas model get ID fasilitas validation dan ada validation. Kemudian public function update kita panggil parameternya ID fasilitas. Di sini rules datanya sama dengan di public function create. Dan di sini kita panggil parameternya ID fasilitas yaitu untuk memunculkan data-data yang telah diubah dan telah dibuat, dan kemudian validasinya jika data gagal diubah, maka muncul validasi data gagal diubah dan kembali ke untuk menginput kembali data. Kemudian jika data telah diubah, jika data telah berhasil diubah, maka muncul validasi data berhasil diubah. Kemudian kembali ke fasilitas. Kemudian public function delete kita panggil parameternya ID fasilitas, dan jika datanya berhasil dihapus, maka muncul validasi data berhasil dihapus. Kemudian kembali lagi ke fasilitas. Public function detail echo JSON encode this fasilitas model get ID this request get var ID. Kemudian kita ke views fasilitas. Di sini juga memiliki 3 file. Ada index, new, edit. Yang pertama kita ke index, berikut tampilan skripnya, dan ada table yang dimana isinya ada fasilitas, ada kolom fasilitas, di sini nomor fasilitas urutan action, dan datanya kita menggunakan perulangan for each, panggil parameternya fasilitas as row. Kemudian scope row, di sini kita memanggil i++ yang dimana i sama dengan 1. Jika kita menambah, itu akan berurutan. Contohnya 1, 2, 3, 4 dan seterusnya. Kemudian itu row-nya ada fasilitas, urutan, dan ada tombol detail, edit, dan delete. Berikut script detailnya.
di sini memiliki titel yaitu detail fasilitas, yang dimana isinya ada fasilitas, keterangan, dan ada tombol close. Kemudian di file new berikut tampilan skripnya. Pertama ada fasilitas, keterangan, dan urutan. Kemudian ada tombol cancel dan submit. Kemudian di file edit berikut tampilan skripnya, yang dimana ada isinya itu fasilitas, keterangan, urutan, yaitu sama dengan di new. Di sini kita memanggil parameter fasilitas ID fasilitas untuk memunculkan data-data yang dibuat sebelumnya. Kemudian ada tombol cancel dan submit. Kemudian yang ketiga yaitu ada informasi. Kita kembali ke Visual Studio Code. Kemudian database, informasi. Berikut tampilan skripnya, yang dimana ID informasi, alamat, email, telepon, maps, informasi created add, informasi update add. Kemudian this force add key, ID informasi true. This force create table informasi. Public function down, this forget drop table informasi. Kemudian kita ke model, informasi model. Berikut tampilan skripnya, yang dimana table yaitu tabel informasi, primary key, ID informasi, allowed fields, informasi, alamat, email, telepon, maps, use timestamps, true. Create field, informasi, create add. Update field, informasi, update add. Public function get ID, kita panggil parameternya ID informasi. Return this where ID informasi, kita panggil parameternya ID informasi first. Kemudian ke controller, informasi. Berikut tampilan skripnya, yang dimana indeks data, titelnya yaitu informasi, this informasi model, dan validation. Kemudian di sini hanya terdapat public function update, karena kita hanya bisa mengupdate, dan kemudian rulesnya ada informasi, alamat, email, telepon, maps, dan ada validasinya seperti yang jelaskan tadi. Jika data telah diubah, data gagal diubah, maka muncul validasi data gagal diubah. Kemudian kembali ke untuk menginput data. Kemudian datanya, yang dimana ada informasi, alamat, email, telepon, maps, ID informasi. Kemudian ada validasinya, yang dimana jika data berhasil diubah, maka muncul validasi data berhasil diubah. Kemudian kembali ke informasi. Kemudian ke view.
Kita masuk ke informasi. Di sini hanya terdapat satu file, yaitu index. Berikut tampilan skripnya, yang dimana berisi alamat, email, telepon, maps, informasi, dan ada tombol submit. Kemudian data pesanan. Baik, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Pertama-tama kita ke database, migration, kita ke pesanan. Berikut tampilan skripnya, yang dimana berisi ID pesanan, ID Wisma, nama, alam. Di sini kita panggil ID Wisma karena kita akan melakukan join table. Kemudian nama, alamat, telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, total, keterangan, nomor, pesanan create add, pesanan update add, kemudian disforce add key, ID pesanan true, disforce create table, table pesanan, kemudian public function down, dis4j drop table, tabel pesanan. Kemudian ke model, pesanan model. Berikut tampilan skripnya, yang dimana table yaitu tabel pesanan, primary key, ID pesanan, allowed field, ID Wisma, nama, alamat, telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, use time, total, keterangan, nomor. Kemudian use time times true, create field, pesanan created add, update field, pesanan update add, dan public function get, return this order by ID pesanan descending, yang di sini join jika melakukan join table pada table Wisma, yang dipanggil table Wisma, ID Wisma, tabel pesanan ID Wisma. Kemudian find all. Kemudian public function get ID, panggil parameternya ID pesanan, return this where ID pesanan, panggil parameternya ID pesanan, dan join tabelnya tabel Wisma ID Wisma, tabel pesanan ID Wisma first. Kemudian public function get Wisma, panggil parameternya ID Wisma, return this order by nomor ascending where tabel pesanan ID Wisma, panggil parameternya ID Wisma, dan join tabelnya tabel Wisma ID Wisma, tabel pesanan ID Wisma, find all. Kemudian public function get match nomor, return this select match nomor first. Kemudian kita ke controller, pesanan. Berikut tampilan skripnya. Kita panggil pesanan model, Wisma model, kemudian public function construct, yaitu sama, kita panggil pesanan model, Wisma model. Kemudian index datanya yang berisi title, yaitu pesanan kamar, pesanan, dis, pesanan model, get. Kemudian public function detail, panggil parameternya ID pesanan, kemudian datanya berisi title, yaitu detail pesanan model, get ID pesanan. Kemudian public function new, datanya yang berisi title,
yaitu tambah pesanan kamar, Wisma, this Wisma model get validation. Kemudian public function create rules yang berisi ID Wisma, nama, alamat, telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, total, keterangan. Sama seperti sebelumnya, jika terdapat validasi, jika data gagal ditambahkan, maka muncul validasi data gagal ditambahkan dan kembali mengisi data yang benar. Kemudian datanya yang berisi ID Wisma, nama, alamat, telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, total, keterangan, nomor. Sama seperti sebelumnya, terdapat validasi. Jika data berhasil ditambah, maka muncul validasi data berhasil ditambahkan. Kemudian public function edit, panggil parameternya ID pesanan. Data yang berisi titel yaitu ubah pesanan kamar, pesanan model get ID pesanan, Wisma model get, dan validasi. Dan public function update, panggil parameternya ID pesanan, kemudian rules dan datanya itu sama dengan create, dan terdapat validasi error dan validasi sukses. Kemudian public function delete, panggil parameternya ID pesanan. Kemudian terdapat validasi jika data berhasil dihapus, maka muncul validasi data berhasil dihapus. Kemudian kembali ke pesanan. Dan views berisi 4 file. Ada index, new PHP, edit, detail. Pertama-tama index, yang dimana tabelnya yaitu ada nomor kamar Wisma, nomor, nama, tanggal, total, keterangan, action. Dan kemudian datanya sama, menggunakan perulangan for each dan parameter pesanan as row. Dan row-nya berisi, kemudian ini sama, i plus plus, kemudian i itu sama dengan 1. Kemudian dia akan berurutan 1 tambah 1, kemudian berurutan 1 tambah 1, 2 ditambah 1, 3 ditambah 1, sampai seterusnya. Kemudian row Wisma, nomor, nama, tanggal masuk, tanggal keluar, total. Row keterangan. Kemudian terdapat tombol detail, keterangan, delete, dan PDF. Jika ingin mencetak data-datanya, kemudian di new. Berikut tampilan skripnya yang berisi nama, alamat, nomor telepon, kamar Wisma, tanggal masuk, tanggal keluar, total bayar, keterangan, dan tombol cancel dan submit. Dan kemudian di file edit, berikut tampilan skripnya. Terdapat validasi itu data-datanya sama di new.
Di sini kita hanya memanggil parameter pesanan, ID pesanan. Kemudian terdapat tombol cancel dan submit. Kemudian file detail. Berikut tampilan skripnya. Terdapat tombol kembali. Jika diklik, maka kembali ke pesanan. Dan di sini isinya terdapat nomor pendaftaran, detail nomor pendaftaran, nama, alamat, nomor telepon, tanggal masuk, tanggal keluar, total bayar, keterangan. Kemudian yang terakhir, laporan. Baik, kita kembali ke Visual Studio Code. Kita ke Baiklah, kita ke controller laporan. Karena laporan ini tidak memiliki database dan model. Karena laporan itu hanya diambil dari Wisma dan pesanan. Berikut tampilan skripnya. Yang dimana pesanan model, Wisma model. Kemudian indeks, detailnya itu laporan. Dan ada filter. Dan kita bisa memfilter berdasarkan Wisma. Kita panggil parameternya ID Wisma. Dan kita menggunakan perulangan if, else, kemudian pesanan. Yang datanya berisi titel, yaitu laporan, pesanan, parameternya pesanan, Wisma, dis, Wisma model, final. Kemudian laporan filter, return view, laporan filter, dan parameternya data. Dan kemudian di view, laporan terdapat dua file, yaitu index, filter. Yang pertama index. Berikut tampilan skripnya. Di sini terdapat tabel yang dimana ID-nya yaitu ID Wisma. Untuk memunculkan data-data kamar. Yang pertama yaitu ada pilih Wisma, semua data, kamar 1, kamar 2, kamar 3. Dan ada tombol filter. Kemudian tabelnya yang ada nomor, tipe Wisma, nomor, nama, tanggal, total, keterangan. Kemudian semua menggunakan perulangan forage karena datanya lebih dari satu. Yang dimana row-nya Wisma, nomor, nama, tanggal masuk, tanggal keluar, total, keterangan. Kemudian pada sistem CRUD akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan kelompok saya, yaitu mengenai CRUD-nya, yaitu create, read, update, dan delete.
Kemudian di sini saya akan uji coba pada halaman fasilitas karena lebih lengkapnya itu ada di menu fasilitas. Saya tidak menguji coba di kamar karena di menu kamar sudah di join table. Nah, pada menu fasilitas di sini saya akan melakukan menu create, yaitu tambah. Di sini kita memasukkan fasilitas, yaitu spa. Kemudian keterangannya yaitu di Wisma kami. Di Wisma kami menyediakan fasilitas spa bagi customer yang ingin melakukan spa. Kemudian urutannya itu 5. Kemudian di submit. Di sini sukses pada sistem create-nya sudah berhasil. Kemudian kita ke sistem update-nya. Di sini kita bisa mengubah seperti fasilitas, kita ubah, keterangan juga bisa kita ubah. Di sini urutan kita ubah menjadi 1. Kemudian submit. Sukses, data berhasil diubah. Urutan di sini berubah menjadi 1, yang tadinya 3. Yang tadinya 5 berubah menjadi 1. Ini adalah sistem update-nya. Kemudian sistem read-nya di sini itu juga berhasil karena pada halaman ini sudah tampil data-datanya. Kemudian kita masuk pada detail. Di sini terdapat detail fasilitasnya itu spa. Kemudian keterangannya di Wisma kami menyediakan fasilitas spa bagi customer yang ingin melakukan spa. Kemudian update-nya. Kemudian pada sistem read yang berhasil. Kemudian yang terakhir yaitu sistem delete. Di sini saya mencoba delete dan sukses, data berhasil dihapus. Berarti pada sistem CRUD-nya itu sudah sukses. Kemudian pada menu informasi, di sini hanya bisa mengupdate. Di sini saya akan mengupdate telepon itu 08276 seperti itu. Dan data sukses, data berhasil diubah. Kemudian pada data pesanan, di sini juga bisa melakukan create, read, update, dan delete. Detail dan delete. Kemudian di sini saya akan coba menambah data.
Saya coba memasukkan nama, kemudian alamat, nomor telepon. Di sini kita bisa memilih kamar, kemudian tanggal masuknya, lalu tanggal keluar, kemudian total bayar itu 450.000. Keterangannya di sini sudah sewa. Kemudian submit, data berhasil ditambahkan. Untuk mempersingkat waktu, di sini saya hanya menambah. Karena pada sistem CRUD-nya tadi sudah berhasil. Kemudian pada laporan, di sini kita bisa melihat laporan-laporannya berdasarkan kamarnya, kamar yang sudah disewa. Contohnya, saya akan memilih kamar 01, atau saya memilih semua data, kemudian filter, maka akan muncul semua kamar yang sudah disewa. Kemudian ketika saya memilih kamar 01, kemudian filter, maka yang muncul itu kamar 1. Begitu juga dengan kamar 02 dan kamar 03. Kemudian di sini kita bisa menggunakan print, PDF, Excel, CSV, dan copy. Di sini saya mencoba PDF. Dan akan muncul tampilan PDF-nya. Kemudian tampilan Excel. Maaf, mungkin dikarenakan jaringan. Oh, baik, di sini muncul tampilan Excel. Kemudian kita kembali pada menu super admin. Di sini saya akan login sebagai user. Di sini pimpinan, saya akan coba sebagai pimpinan. Di sini masukkan username dan passwordnya, kemudian kita login. Sukses, dan di sini selamat datang Wisma kami. Kemudian pada menu pimpinan, pada user pimpinan hanya bisa mengakses. Baik, di sini saya akan melanjutkan di halaman beranda. Pada halaman beranda itu ada menu home, about, informasi, detail harga, cek data, kontak, dan juga login. Pada halaman home di sini terdapat welcome to Wisma Perintis. Kemudian ada alamatnya, itu Jalan Keindahan 2, Tamalanrea, Kecamatan Tamalanrea, Kota Makassar, Sulawesi Selatan
kode pos 90245. Di sini skripnya itu di front, beranda, indeks PHP. Bisa dilihat ini adalah tampilan skripnya. Ada di sini kita memanggil parameter config. Kemudian data app name untuk alamat, panggil parameter informasi, data alamat. Kemudian pada menu about di sini dapat bisa dilihat ada fasilitas, dan pada skripnya itu ada ini detailnya. Fasilitas H1, panggil parameter informasi itu, kemudian data informasi. Selanjutnya itu informasi, bisa kita lihat ada informasi musola, CCTV, wifi gratis, dan parkiran. Kemudian pada skripnya itu bisa kita lihat seperti ini. Kemudian pada detail harganya, di sini ada detail harga kamar 1, kamar 2, dan juga kamar 3. Dan pada skripnya bisa dilihat. Kemudian untuk cek data, ini adalah tampilan untuk cek data. Pada skripnya juga bisa dilihat. Kemudian pada kontak, di sini terdapat di sini terdapat maps, kemudian alamat, email, dan email. Kemudian untuk skripnya itu di sini bisa dilihat. Kemudian untuk copyright create-nya bisa dilihat juga. Kemudian pada menu login, jika diklik menu login, maka menuju ke halaman out. Maaf, di sini kita harus sign out, log out. Kemudian kita uji coba lagi, login. Kita akan ke menu out. Baiklah, sekian dari penjelasan kelompok 2, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan hasil progres dari sistem CRUD. Wisma kita bisa create, read, update, delete, detail. Dan fasilitas kita bisa create, read, update, delete, detail. Dan informasi create-nya tidak bisa dan read-nya tidak bisa. Update-nya bisa, delete-nya tidak bisa, dan detail. Kemudian data pesanan kita bisa create, read, update, delete, detail. Dan terakhir laporan, create-nya tidak bisa, read-nya bisa, update-nya tidak bisa, dan delete tidak bisa, dan detailnya bisa. Yang penting yang gambar hitam tidak bisa. Baiklah, sekian.